Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang bentuk rasional dan irasional. Masih ingat yang rasional seperti apa dan irasional seperti apa? Nah, untuk yang bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan pecahan A per B. Kemudian kalau yang irasional itu bilangan yang kalau dibagi hasilnya terdapat tak hingga angka di belakang koma ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tak hingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Jadi bentuk akar ini termasuk bilangan irasional ya. Oke, untuk bentuk akar sendiri nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian cara menyederhanakan bentuk akar, kemudian ada lagi operasi pada bentuk akar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang pastinya kita belajar tentang merasionalkan bentuk akar tersebut. Oke, untuk yang pertama, kali ini kita akan coba menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan. Bilangan yang satu dapat diakarkan dan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Contoh, misalnya kita punya akar 32. Nah, akar 32 kita cari nih dua bilangan dari atau faktornya dari 32 di mana yang satunya dapat kita akarkan, yang satu tidak dapat diakarkan. Faktor dari 32 itu berapa? Kan dari 16 dikali 2 ya. Nah, 16 kali 2 ini kan sama saja dengan akar 16 dikali akar 2. Nah, akar 16-nya kan bisa kita keluarkan ya akarnya. Akar dari 16 itu berapa? Ada nilainya kan? Yaitu 4. Akar 2 ada nggak? Nggak ada. Jadinya 4 akar 2. Oke? Jadi cari dua angka yang salah satunya bisa kita akarkan atau diakarkan ada hasilnya. Kemudian akar dari 18. Itu berapa? Kan kita cari dua angka ya. Kalau faktor dari 18 itu berapa? Kan bisa 6 kali 3 ya. Nah, tapi kalau 6 kali 3 kira-kira ada yang bisa diakarkan nggak? Kan nggak ada ya. Jadi kita cari bilangan yang lain. Yaitu berapa? 9 dikali 2. Nah, 9 kali 2 sebenarnya kita bisa pecah seperti ini. Akar 16 dikali akar 2 atau akar 9 dikali akar 2. Tapi langsung saja juga boleh. Jadi akar dari 9 langsung kita keluarkan. Akar 9 itu berapa? Kan 3 ya. Nah, sisanya berapa nih? Kan akar 2. Gitu cara cepatnya. Ada lagi. Akar dari 125. Berapa? Sama seperti tadi. 125 itu faktornya dari berapa kali berapa? Kan 125 dikali 5 ya. Akar dari 125 itu berapa? Kan 5. Nah, sisanya berapa nih? Akar 5. Oke, bisa ya? Kita cari contoh yang lain ya. Misalnya ada berapa ya? Akar pangkat 3 dari 64. Nah, gimana ini? Tadi kan ini akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2, ini akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 seperti ini, berarti yang 64-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk berpangkat. 64 itu berasal dari berapa? Kalau kita buat bentuk berpangkatnya. Kan dari 2 pangkat
6 ya. 2 pangkat 6 atau 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya kan kalau bentuk akar kita ubah ke dalam bentuk berpangkat. Caranya gimana? Kan jadinya pangkatnya berupa bentuk pecahan ya. Jadi 2 pangkat 6 kita tulis dulu. Kemudian nilai si akarnya ini kan akar pangkat 3 tuh, membagi pangkatnya si 6 ini. Gitu. Ini juga sama. Misalnya dari 4 pangkat 3 juga sama. Jadinya kan 4 pangkat 3/3. Nah, selanjutnya gimana? Kan 2 pangkat 6 bagi 3 berapa? Kan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Gitu. Juga sama. 4 pangkat 3/3. 3/3 itu berapa? Kan 1 ya. Jadi 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 yaitu tetap 4. Oke? Bisa ya menyederhanakan bentuk akar? Kalau sudah bisa menyederhanakan bentuk akarnya, kita coba masuk ke operasi pada bentuk akar. Itu nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lanjut ke operasi bentuk akarnya. Yang pertama ada penjumlahan ya. Penjumlahan dan pengurangan ya. Di sini ada ketentuannya untuk menjumlah dan mengurang bentuk akar. Jadi sebuah bilangan berakar dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan apabila bentuk akarnya sejenis. Di sini kan kita lihat di sini ada A akar C ditambah B akar C. Kemudian ada A akar C dikurangi B akar C. Maka kan ini akarnya sama ya, akar C sama akar C, akar C sama akar C. Kalau sama-sama akarnya sudah sama, dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan. Atau angkanya di depan akar tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kemudian akarnya kita tulis sekali saja. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ini ada 2 akar 5 dikurang 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Oke. Caranya gimana? Kan langsung saja ya. Angka yang di depan akarnya langsung kita kurang atau kita jumlahkan. Jadi kan berapa itu? Kan ada 2 dikurang 3 ditambah 4 ya. Nih, 2 dikurang 3 ditambah 4. Akarnya akar berapa? Akar 5. Langsung kita hitung. 2 kurangi 3 kan min 1. Min 1 tambah 4 sama dengan 3. Jadinya 3 akar 5. Jawabannya yang bebek. Lanjut nomor 2. Di sini ada X ditambah akar 4X ditambah akar 16X. Nah, perlu diingat di sini tuh di depan akar X itu ada angka sebenarnya. Yaitu berapa? 1. Cuman 1 itu tidak tertulis. Di sini juga sebenarnya ada juga nih, ada angka 1, di sini juga ada angka 1. Cuman kalau angka 1 tidak usah ditulis. Jadi langsung saja yaitu akar X ditambah, ini kan akar 4X. 4-nya bisa kita keluarkan atau kita pecah dulu nih ya. Jadinya kan akar 4 dikali akar X ditambah akar 16 dikali akar X. Ya kan? Jadinya yang 4 ini kita keluarkan dulu. Jadinya akar X ditambah akar 4 itu berapa? 2 ya. Jadinya 2 akar X. Akar 16 itu berapa? 4. Jadinya 4 akar X. Kemudian ini kan udah sama ya, udah sejenis akar-akarnya itu akar X semua. Ingat di sini ada angka 1. Nah, tinggal kita jumlahkan angka yang di depan X-nya atau di depan akarnya. Itu ada 1 ditambah 2 ditambah 4. Akarnya akar X.
Jadinya berapa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Jadinya 7 akar X. Jawabannya yang mana? Yang entok. Akar 8 ditambah akar 32 ditambah akar 72. Kita tadi udah belajar ya tentang menyederhanakan bentuk akarnya. Jadi sekarang kita sederhanakan dulu. Jadi yang nomor 3, nomor 3-nya ini, akar 8 itu berasal dari berapa? Kan dari 4 dikali 2. Dan akar 32 berasal dari berapa coba? 16 dikali 2. Dan 72 berasal dari 36 dikali 2. Nah, di sini ada 4-nya, bisa kita keluarkan dulu. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Jadinya 2 akar 2. Ditambah akar 16 itu berapa? 4. Jadinya 4 akar 2. Ditambah akar 36 itu berapa? Kan 6. Jadinya 6 akar 2. Tinggal kita jumlahkan angka yang di depan akarnya. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Jadinya 12 akar 2. Jawabannya yang mana? Ayam. Bisa ya? Kalau udah bisa menyederhanakan bentuk akarnya, pasti gampang untuk melakukan operasinya. Lanjut nomor yang terakhir atau nomor 4-nya. Kita hapus dulu. Untuk yang nomor 4, caranya masih sama seperti tadi. Jadi ada akar 12. Akar 12 itu dari berapa kali berapa? Kan 4 kali 3. Ditambah akar 27. Nah, sebenarnya kan di sini ada 4 kali 3. Yang bilangan yang nggak bisa keluar dari akar itu berapa? Kan 3 ya. Nah, otomatis itu ke belakangnya biasanya sama. Itu angka 3-nya yang tidak, angka 3-nya yang sebagai patokannya. Di sini kan ada akar 27. 27 kita bagi 3 aja. 27 kali 3 27 dibagi 3 itu berapa? Kan 9 ya. Ini 9 kali 3. Nah, 9-nya pasti bisa dikeluarkan. Dan 147 147-nya juga sama. 147 itu berapa faktornya? Kan bingung ya. Tapi kan buat patokannya ini 3, ini 3. Jadi 147 bagi 3 berapa? Kan 49. Jadinya akar 147 itu berasal dari 49 dikali 3. Nah, kita keluarkan akarnya. Akar 4 keluar jadi 2. Jadinya 2 akar 3. Akar 9 itu berapa? 3. Jadinya 3 akar 3. Akar 49 itu berapa? Kan 7. Jadinya 7 akar 3. Selanjutnya tinggal kita hitung angka di depan akarnya. 2 tambah 3, 5. 5 kurangi 7, yaitu min 2. Jadinya min 2 akar 3. Min 2 akar 3. Jawabannya yang mana? Yang entok. Bisa ya untuk pengurangan dan penjumlahan sama caranya. Yang penting bentuk akarnya kita samakan dulu. Kalau sudah bisa penjumlahan dan pengurangan, kita masuk ke perkalian. Nah, untuk perkalian di sini ada beberapa sifatnya atau ketentuan. Di sini jika ada akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Contohnya, misalnya ada akar 4 dikali akar 4. Sama dengan berapa? Kan sama aja dengan yang di dalam akar kita kalikan. Jadinya kan 4 dikali 4. Itu berapa? Kan akar 16. Akar 16 itu berapa? Kan 4. Kalau cara cepatnya kan langsung aja nih. Perkalian 2 buah akar, tinggal kita hilangkan saja akarnya. Ya kan? Jadi akar 4 kali akar 4, akarnya kita hilangkan, tinggal berapa? Tinggal 4-nya. Gitu. Gampang ya? Di sini ada akar A dikali akar B sama saja dengan A dikali B, atau dalam akar kita kalikan. Untuk yang terakhir ada C akar D dikali E akar F. Maka yang angka depan akar
kita kalikan dulu, yaitu C-nya dikali dengan E. Kemudian yang dalam akar juga sama, kita kalikan juga, yaitu D kali F. Untuk contoh soalnya, misalnya kita punya akar 2 dikali akar 3. Jadinya berapa? Kan yang dalam akar kita kalikan. Atau jadinya begini, 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? Yaitu akar 6. Gitu. Kalau akar 3 dikali akar 3, sama seperti tadi. Akar 3 dikali akar 3. Sama ya, cara cepatnya kan perkalian 2 akar, akarnya tinggal kita buang. Jadi sisanya apanya? Yaitu angkanya, yaitu berapa? 3. Kalau kita jabarkan kan tahu ya. Jadi dari akar 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? Kan 9. Akar 9 yaitu 3. Akar 2 plus akar 3 pangkat 2. Nah, gimana itu? Jadi kan kalau sebuah bentuk akar kita pangkatkan, jadinya seperti ini. Kita jabarkan dulu. Kan kalau pangkat itu artinya apa? Perkalian berulang ya. Jadinya sama saja dengan akar 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu akar 2 ditambah akar 3. Kita kalikan silang. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2 ya. Kan kalau perkalian bilangan yang sama tinggal kita ambil angkanya saja. Kemudian akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Dan akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadinya tinggal kita jumlahkan. 2 sama yang kita jumlahkan yaitu yang akarnya sejenis ya. Kan 2 sama 3 nggak punya akar, jadi dapat kita jumlahkan. 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Dan akar 6 ditambah akar 6 itu berapa? Akar 12. Salah. Jadi kalau penjumlahan akar, ingat ya, di sini depan akarnya itu punya angka, yaitu berapa? 1. Ini juga punya angka berapa? 1. Jadi yang kita jumlahkan apanya? 1 ditambah satunya, yaitu 2. Akarnya akar 6. Di sini sering banget pada keliru. Jadi harus dikuasai ya penjumlahan dan pengurangan bentuk akarnya. Jadi di sini akar 6 ditambah akar 6 yaitu 2 akar 6, bukan akar 12. Oke? Akar 8 plus akar 5 dikali dengan akar 8 dikurangi akar 5. Di sini dapat kita cari dengan cara yang sangat singkat. Itu tinggal kita hitung angka dalam akarnya saja. Yaitu 8 dikurangi 5. Sama dengan berapa? 3. Selesai. Dah, kok bisa? Bisa. Coba kita buktikan ya. Jadi kan kita di sini kita kali silangkan dulu. Akar 8 kali akar 8 itu berapa? Kan 8 ya. Akar 8 dikali min akar 5 positif dikali negatif, yaitu negatif. 8 kali 5 yaitu 40. Kemudian akar 5 dikali akar 8 yaitu akar 40. Akar 5 dikali min akar 5 kan positif dikali negatif hasilnya negatif. Akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. Jadinya kan 8 min 40 ditambah 40 akar 40 kan berapa? 0 ya. 0. Jadinya hasilnya apa nih? Min 5. 8 min 5 sama dengan 3. Oke? Ini cara cepatnya. Kalau ada perkalian tapi beda tanda ya. Ini plus, ini minus. Langsung saja cara cepatnya. 8-nya dikurangi 5-nya. Coba nih
Ada contohnya, misalnya 2 akar 3 akar 2 min akar 3 dikalikan dengan akar 2 plus akar 3. Berapa? 2 detik. Oke, min 1. Kok bisa? Ya iya, kan dalam akarnya aja yang kita hitung. Yaitu kan akarnya 2, yang di belakangnya 3. Sama dengan min 1. Boleh dicek pakai cara yang pertama atau boleh juga pakai kalkulator, silahkan. Nah, setelah bisa bentuk perkalian, selanjutnya kita masuk ke pembagiannya. Pembagian juga sama sih seperti cara perkalian. Cuma aja di bentuk pembagian nanti kita akan masuk cara merasionalkan. Kita hapus dulu ya. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Atau nilai A-nya dibagi nilai B-nya. Begitu juga kalau ada akar A kali akar B per akar C dikali akar D sama dengan nilai akarnya. Langsung aja kita kalikan A kali B-nya per C kali D. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya. Misalnya kita punya akar 6 dibagi akar 3. Akar 6 dibagi akar 3 itu berapa? Kan langsung aja 6 dibagi 3-nya itu berapa? Akar 2. Kemudian misalnya ada akar 24 dibagi akar 6 kan sama ya, atau tadi sudah ya, 24 dibagi 6. 24 bagi 6 itu berapa? Kan akar 4. Akar 4 itu berapa? Kan 2 ya. Nah, gitu. Jadi sama deh kayak seperti perkalian tadi. Kemudian nih contoh yang bawahnya, coba kita cari dulu contohnya. Kita hapus dulu. Misalnya kita punya sebuah bilangan, itu ada akar 15 dikali akar 3 per akar 5. Berapa? Kan langsung saja ya, kita pakai sifatnya ini. Jadinya kan akar 15-nya, ini kan akar A dikali akar B, langsung saja A dikali B ya, yaitu 15 dikali 3 per akar 5-nya. Nah, ini ada akar-akar, langsung saja jadikan satu akarnya, gampang. 15-nya bisa langsung dibagi 5 juga boleh. 15 bagi 5 itu berapa? Kan 3 ya. Jadinya 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, akar 9 itu berapa? Yaitu 3. Oke. Akar 6 ditambah 8 akar 6 per 75. Nah, caranya gimana? Sama ya, untuk penjumlahannya, kan tadi kita udah belajar tentang penjumlahan. Caranya gimana? Kan 2-nya ditambah 8. Karena akarnya kan sudah sejenis, sama-sama akar 6. 2 tambah 8 yaitu 10. Jadinya 10 akar 6. Nah, 75-nya kita pecah dulu nih. Maaf, di sini ada akar 75. Nah, gitu. Akar 75 ini kita pecah dulu. Jadi berapa? Kan 25 dikali 3 ya. Gitu. Jadinya 25-nya bisa kita keluarkan.
Kan jadinya 10 per akar 6 per 25-nya keluar jadi 5. Yaitu 5 akar 3. Langsung saja 10 bagi 5 berapa? Kan 2 ya. 2. Kemudian akar 6 dibagi akar 3 berapa? Akar 2. Jadinya 2 akar 2. Kita lanjut di pembagian bentuk akarnya. Di sini ada 8 per akar 2, 10 per 2 akar 5, dan 2 akar 5 per 10. Akar 10, maaf. Nah, di sini bentuk penyebutnya adalah bentuk akar. Maka kita gunakan cara yaitu merasionalkan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Apa yang dimaksud sekawan? Kita lihat di samping. Nah, di sini misalnya ada A per akar B. Nah, kita kalikan dengan sekawannya sih penyebutnya ini. Penyebutnya kan akar B nih. Jadinya kita kalikan dengan sekawannya akar B. Kita kalikan akar B per akar B. Kita mengalikannya tanpa mengubah nilai tersebut. Karena kalau akar B per akar B kan 1 ya. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya dirinya sendiri. Nah, jadi di sini kita mengalihkan sekawannya. Di sini kan akar B. Maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Kemudian di sini kan ada akar B dikali akar B. Kan kalau akar dikalikan akar tinggal apa? Tinggal bilangannya ya, itu akar B-nya. Dan A dikali akar B yaitu A akar B. Oke. Kemudian di sini kalau ada bentuknya sedikit berbeda, di sini A per B plus akar C. Untuk sekawannya sendiri, di sini kan positif. Ya kan? Kita kalikan dengan lawannya, itu negatifnya di sini. Oke, sini kan sama nih, B plus akar C. Kita kalikan sekawannya, yaitu B min akar C per B min akar C. Sama, kita tidak merubah nilainya. Hanya saja kita merubah bentuknya saja. Sebaliknya, kalau di sini negatif, kita kalikan dengan lawannya, yaitu positif. Oke. Ini juga sama, yang keempat dan 5. Kalau positif, kita kalikan dengan lawannya yaitu negatif. Kalau negatif kita kalikan lawannya yaitu positifnya. Langsung ke soal yang tadi. Di sini kan ada 8 per akar 2. Caranya gimana tadi? Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu berapa? Akar 2-nya ya. Berarti kita kali dengan akar 2 per akar 2. 8 dikali akar 2 yaitu 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2 berapa? Kan 2 ya. Nah, 8 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 8 bagi 2 berapa? Kan 4. Jadinya 4 akar 2. 10 per 2 akar 5. Ya kan? Jadinya langsung saja kita kalikan. Kalikannya cukup sama si akarnya saja. Jadi kan langsung saja deh. 10 per 2 akar 5 kita kalikan dengan sekawannya si akarnya, yaitu akar 5 per akar 5. 2-nya ditinggal aja nggak apa-apa. 2, kemudian kita kalikan 10 dikali akar 5, yaitu 10 akar 5 per 2. Ini kan 2 ya. Akar 5-nya kita hitung. Akar 5 kali akar 5 berapa? Kan 5 ya. Nah, gitu. Jadinya kan 10 akar 5 per 2 kali 5, yaitu 10. 10 bagi 10 bisa nggak? Bisa, yaitu 1. Yaitu 1 akar 5. Atau satunya nggak usah ditulis juga boleh. Jadinya sisanya tinggal akar 5-nya saja. Selanjutnya juga sama nih, yang bawah. Kan
2 akar 5 per akar 10. Kita kalikan dengan sekawannya si penyebutnya. Yaitu kan akar 10 per akar 10. 2 akar 5 dikali akar 10 kan jadinya yang akarnya, dalam akarnya kita kalikan. Jadinya kan 2, kita hapus dulu. 2 akar 5 kali akar 10 berapa? Kan akar 50. Akar 10 kali akar 10 yaitu 10. Udah selesai belum? Belum. Di sini ada akar 50-nya, bisa kita pecahkan lagi atau kita sederhanakan. Kan akar 50 berasal dari 25 dikali 2 ya, per 10. Akar dari 25 yaitu berapa? 5 ya. Jadinya kan 2 dikali 25-nya keluar jadi 5. Dikalikan akar 2-nya per 10. Ini kan akar 25 keluar jadi 5. Set, jadinya gitu. 2 kali 5, 10. 10 dibagi 10 yaitu 1. Jadi sisanya berapa? Akar 2-nya. Seperti itu. Contoh yang lainnya ya. Nah, di sini ada 2 per 3 per akar 3 plus akar 5. Caranya kan gimana? Kan kita kalikan dengan sekawannya ya. Jadi 2 per akar 3 plus akar 5 kita kalikan dengan sekawannya. Kan ini positif ya. Jadinya kan kita kalikan lawannya. Lawannya itu negatif. Akar 3 min akar 5 per, sama ya, akar 3 min akar 5 juga. Selanjutnya gimana? Kan tinggal kita kalikan ya. Ini yang bawah saya hapus dulu deh. Nah, yang atas kita kalikan dulu. Kan jadinya 2 akar 3 min akar 5 per, tadi masih ingat untuk penjumlahan atau perkalian yang seperti ini? Kan kalau tandanya berbeda, kita bisa pakai cara cepatnya, yaitu langsung aja 3 min 5-nya. Coba kalian hitung lagi. Hitungan boleh, kalikan silang, akar 3 kali akar 3, kemudian akar 3-nya dikali akar 5, dan seterusnya. Tapi kan kita tadi sudah belajar, karena ini positif sama negatif, langsung saja kita kurangkan nilai dalam akarnya, yaitu 3 kurangi 5. Jadinya 2 akar 3 min akar 5 dibagi 3 kurangi 5 berapa? Min 2. 2 dibagi min 2 berapa? Kan min 1 ya. Nah, jadinya sama dengan min akar 3 min akar 5. Nah, kan ini kita, kalau minnya kita masukkan ke dalam, jadinya kan min kali akar 3 jadinya min akar 3. Min dikalikan dengan min akar 5 jadinya plus akar 5. Jadinya min akar 3 plus akar 5. Atau kalau yang lebih besar taruh di depan juga boleh, jadinya kan akar
5 min akar 3. Sama saja. Oke, di sini ada sebuah soal tentang bentuk akar dalam akar lagi. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, sebenarnya di sini ada akar 8 plus 2 akar 15. Bentuknya sebenarnya sama seperti A plus B plus minus 2 akar A kali B sama dengan akar A plus akar B. Nah, bagaimana cara mengubah bentuknya? Di sini kan sebenarnya 8-nya sama dengan A plus B. 15-nya sama dengan A kali B. Jadi di sini kita akan mencari bilangan yang dikali adalah hasilnya 15, yang dijumlah hasilnya 8. Oke, nanti kita akan menentukan nilai A sama si B-nya dengan cara seperti tadi. Bilangan yang dijumlah hasilnya 8. Yang dikali A kali B ini hasilnya 15. Kira-kira berapa? Kan kalau faktor dari 15 itu dari berapa? 5 dikali 3 ya. 5 kali 3. Kalau dikali hasilnya 15, kalau dijumlah hasilnya 8. Nah, jadi untuk 8 ini kita ubah jadi bentuk penjumlahan. Penjumlahannya itu berapa? 5 ditambah 3. Nah, ini kan plus ya. Ditambah. Plus minus ini artinya kalau plus ya pakainya ditambah tergantung soalnya. Kalau minus ya pakainya dikurang. Kemudian 2 akar 15 ini kita ubah jadi perkalian A kali B, yaitu 5 dikali 3. Nah, hasilnya apa? Kan hasilnya adalah akar A plus akar B. Mana A, mana B-nya? Di sini kan ada A dikali B. Berarti kan 5 dikali 3. A plus B atau 5 dikali 3. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B-nya. Berarti akar A-nya itu berapa? Kan akar 5. Akar B-nya yaitu akar 3. Seperti itu. Jadi akar 8 plus 2 akar 15 itu hasilnya adalah akar 5 plus akar 3. Di sini banyak yang menanyakan untuk menentukan A dan B-nya itu gimana? Apakah boleh 5 plus 3 atau 3 plus 5? Nah, jadi menentukan A sama B-nya adalah tergantung faktornya ini. Faktor dari si A kali B-nya ini. Yang lebih besar taruh di sebelah depan atau sebagai si A-nya. Yang kecil taruh di belakang atau sebagai si B-nya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada 7 plus 4 akar 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, tadi kan kita sudah punya rumusnya ya. Apa tadi rumusnya? Tadi kan rumusnya faktor dari A plus B plus minus akar A dikali B. 2 akar A kali B ya. Sama dengan akar A plus minus akar B. Jadi di sini ada sedikit yang berbeda. Tadi kan kalau yang di atas adalah sininya 2, tapi di sini kok 4. Nah, kita ubah dulu. Jadinya kan akar 7 plus 4-nya ini biar jadi 2 gimana? Kan kita bagi 2. Jadinya atau 4 ini adalah berasal dari 2 kali berapa gitu kan ya, biar jadi 2. Yaitu 2 kali 2. Misalnya sini 8, berarti gimana? Yaitu 8 kali 2. Kalau 10, 5 dikali 2. Akar 3. Kemudian di sini ada 7 plus 2 yang di depan sini kita simpan di depan saja di sini. 2 yang di belakang
kita masukkan ke dalam akar. Jadinya kan 3. 2 ini kalau dimasukkan ke dalam akar, artinya 2-nya kita kuadratkan. 2 kuadrat itu berapa? Kan 4. Nah, kan sama aja nih. Kalau 4-nya kita keluarkan jadinya 2. Jadinya akar 7 plus 2 akar 12. Nah, sekarang baru kita cari faktor dari 12 yang dijumlah sini adalah 7. Oke. Jadi kita langsung kasih ke atas ini. Faktor dari 12 itu berapa? Yang dijumlah sini adalah 7. 12 berasal dari 4 dikali 3. Ingat ya, yang lebih besar taruh di sebelah depan. Nah, jadi langsung saja kita ubah. 7-nya ini kita ubah jadi penjumlahan. Kan dari 4 ditambah 3. Soalnya ini plus ya, jadi ditambah 2 akar AB. AB itu perkalian. Perkaliannya berapa? 4 dikali 3. Sama dengan akar A plus akar B. Sama dengan berapa? Jadi kan A-nya ini yang di depan, B-nya yang di belakang. A-nya depan, B-nya belakang. Jadinya akar A-nya berapa? Kan 4. B-nya akar 3. Akar 4 itu berapa? 2 ditambah akar 3. Selesai. Atau cara cepatnya, kalau sudah bentuknya sudah seperti ini, langsung saja cari faktor dari 12, yaitu kan 4 kali 3. Langsung saja masukkan ke hasilnya. Hasilnya kan tadi adalah akar A plus akar B. Akar A, A-nya yang di depan nih, yang depan berarti 4. Akar 4 ditambah akar B, B-nya yang di belakang yaitu 3. Akar 4 itu berapa? Kan 2 plus akar 3. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.